Kak, maaf, Kak Jihat lagi ngomong nggak ya? Soalnya masih kemute. Oh iya, oh iya, sorry, lupa. Oke, kita review dikit ya. Jadi estimasi parameter tuh kan ada dua ya kemarin ya. Estimasi, estimasi. Oh iya, oh iya sebelumnya ini ya, maaf ya kemarin tuh mungkin ada yang nanya lewat ini ya, lewat chat nggak kebaca sama aku. Nanti misalkan ada teman-teman yang nanya lewat chat, tolong kasih tahu aku ya. Soalnya nggak ada notifnya, jadi aku nggak tahu gitu. Oke. Nah, estimasi parameter. Si parameter kemarin ada dibagi dua ya. Meter, ada estimasi titik sama estimasi selang. Masih titik dan estimasi selang gitu. Estimasi titik tuh yang kemarin, misal theta sama dengan x bar. Dia itu sama dengan ya notasinya ya. Kalau misalkan estimasi selang itu misal kayak begini, theta sama kurang dari sama, dia berupa selang. Misal 2n x bar sampai misal 2n x bar plus 1 misal. Ini berupa selang dia. Ya, gitu. Ini yang berupa selang itu kita pelajari setelah UTS. Estimasi selang. Estimasi selang. Nah, estimasi titik ini sebenarnya ada banyak ya teman-teman. Tapi yang dipelajarin di PSM ini kita pelajarin dua aja. Yang pertama yang kemarin MME ya. Gitu. Ini yang kemarin itu kita substitusiin momen populasi dengan momen sampel. Ya yang kemarin. Sekarang kita bahas MLE ya. Itu metode yang kedua yang dipelajarin di PSM. Benar. Nah, MLE kepanjangannya itu maksimum likelihood estimator. Maksimum likelihood estimator. Likelihood estimator. Nah, ininya ngalangin ya. Yang paretan dari kimit ya. Nah, di sini kata kuncinya likelihood ya. Berarti kita perlu bahas dulu nih apa itu likelihood ya. Gitu. Nah, ininya ngalingin nih. Ini bisa dihilangin nggak ya? Nggak bisa ya. Nah, kita bahas ini fungsi likelihood ya. Fungsi likelihood. Nah, fungsi likelihood sebenarnya itu PDF gabungan ya. Jadi fungsi likelihood notasinya tuh L theta. Itu adalah PDF gabungan. Jadi F X1, X2, sampai XN gitu ya. Sampai XN. Nah, parameternya ini XN. Parameternya kita notasiin theta aja gitu ya. Gitu. Jadi PDF gabungan ya. Nah, karena ini ya, karena sampel acak itu bersifat independen, berarti ini kita bisa pakai sifat independen. Sifat independen dari PDF gabungan tuh kayak begini ya. Nih di sini ya. Ini sifat independen nih. Sifat independen. Aduh. Sifat independen. Sifat independen.
Aduh, independen. Nah, sifat independen itu kayak begini. Misalkan kita punya PDF gabungan X1, X2 sampai Xn ya. Sampai Xn gitu ya. Ini bisa dipecah jadi perkalian dari PDF marginalnya. Ini disebut PDF marginal ya. Fx1, Fx2 sampai Fxn gitu. Dikali terus sampai Fxn gitu. Gitu. Jadi kita pakai sifat independen. Ingat, kalau misalkan sampel acak itu selalu punya dua sifat independen sama identik ya. Ini kita pakai sifat independen. Jadi PDF gabungan, jadi satu fungsi ini disebutnya PDF gabungan. Itu pakai sifat independen bisa jadi perkalian dari PDF masing-masing variabel acaknya nih. Jadi fx1, fx2 dikali sampai fxn gitu ya, sifat independen. Gitu. Satu fungsi bisa jadi perkalian n fungsi ya. Gitu, masing-masing variabel acak. Ini aku kotakin, ini kita pakai sifat independen di sini. Berarti ini bisa jadi apa, teman-teman? Bisa jadi fx1 gitu ya, titik koma theta ya, parameternya theta, fx2 titik koma theta sampai fxn ya, teman-teman. Sampai fxn nih. Gitu. Titik koma theta. Begitu. Nah, habis itu kita bisa peringkas, kan kalau nulis kayak begini kan panjang kan. Ini bisa diringkas pakai notasi pi. Ya. Mana bentar. Ini penulisannya, ini cuma buat meringkas penulisannya. Bentar ini. Cuma buat meringkas penulisan, ini bisa ditulis jadi notasi pi. Ya, pi i sama dengan 1 sampai n gitu. Ini fxi, theta. Nah, pi ini apa? Pi ini itu mirip sama sigma. Tapi bedanya pi ini untuk notasi perkalian nih. Kan kalau sigma itu untuk notasi penjumlahan. Contoh, misalkan di sini ya, nanti aku hapus. Misal sigma f xi, i-nya dari 1 sampai 3 gitu. Berarti ini kan sama dengan fx1 ditambah, kalau sigma itu nanti notasinya penjumlahan. Kalau pi itu notasinya perkalian ya. Untuk notasi perkalian ditambah ya karena sigma fx2 sampai fx3 gitu. Sampai fx3 ini sigma. Ya, untuk notasi penjumlahan. Jadi fx1 tambah fx2 tambah fx3 bisa diringkas penulisannya jadi kayak begini. Gitu. Itu sigma. Kalau pi itu mirip, tapi notasinya dia nanti perkalian, notasi ininya perkalian. Gitu ya. Jadi kalau misal pi i sama dengan 1 sampai n sampai 3 misal ya. fxi maknanya kalau kalian nemu kayak gini maknanya berarti fx1 dikali fx2 dikali fx3. Notasinya perkalian dia. Kalau sigma notasinya penjumlahan. Gitu. Dikali fx3 gitu ya. Jadi kalau misalkan fx1 dikali fx2 dikali fx3 itu bisa diringkas penulisannya jadi kayak begini. Gitu. Bisa dipahami nggak? Ini aku hapus saja ya. Bisa dipahami kan? Bisa, Kak. Sip. Ini aku cut aja. Ya ininya hapus.
fxi gitu ya. Nah, jadi fungsi likelihood. Nah, ini yang ini jadi nanti fungsi likelihood itu ini. Nih aku warna hijau ya. Fungsi likelihood yang bakal kita pakai ini rumusnya. L theta sama dengan pi i sama dengan 1 sampai n fxi gitu ya. Ini yang bakal sering kita pakai ketika kita mengestimasi parameter pakai metode MME. Ini yang bakal selalu kita pakai ya. Ini fungsi likelihood. Gitu ya. Gitu. Nah, sekarang fungsi kalian juga harus tahu fungsi log likelihood. Fungsi log likelihood. Fungsi log likelihood. Log likelihood. Sebenarnya fungsi log likelihood itu adalah len dari fungsi likelihood gitu ya. Jadi fungsi likelihoodnya tinggal kita kasih len doang, di len kan gitu. Ini fungsi log likelihood adalah len dari fungsi likelihood. Jadi len dari ini gitu ya. Jadi fungsi log likelihood tuh len dari fungsi likelihood gitu. Ini len L theta ya. Len dari fungsi likelihood. Berarti tinggal kita len kan, len dari fungsi len dari ini. Tadi pi i sama dengan 1 sampai n fxi gitu ya. Titik koma theta. Gitu. Gitu. Oke, sampai sini paham ya? Nah, kita kembali. Nah, kita udah ini ya. Ini kan kata kuncinya likelihood. Nah, katanya di sini maksimum likelihood. Artinya kita cari, jadi ini ya apa kata kunci MLE nih. MLE itu adalah nih. Kan kemarin kalau misalkan kunci dari MME itu apa? Menyubstitusikan momen populasi menyubstitusikan momen populasi dengan momen sampel atau menyubstitusikan momen sampel ke momen populasi ya. Menyubstitusikan momen sampel ke momen populasi itu MME. Kalau MLE itu ini mencari nilai theta, cari nilai theta yang membuat fungsi likelihood-nya bernilai maksimum. Fungsi likelihood atau log likelihood ya. Log likelihood bernilai maksimum. Atau enggak aku singkat aja deh ya. Fungsi L theta. L theta tuh fungsi likelihood ya. Yang membuat fungsi L theta atau len L theta bernilai maksimum. Jadi kuncinya ini ya. Ini kuncinya. Kita nyari nilai theta yang bikin fungsi L theta atau len L theta-nya bernilai maksimum gitu. Sesuai namanya ya, kan maksimum likelihood sesuai namanya. Jadi kita mau nyari nilai theta yang bikin fungsi L theta atau len L theta bernilai maksimum. Nah, coba diingat-ingat lagi. Di kalkulus 1, suatu fungsi akan bernilai maksimum ketika apa, teman-teman? Nih, jadi kita ilustrasiin dulu ya. Kita ilustrasiin, misal ini diagram kartesius nih. Ya kan? Misal fungsinya kayak begini. Nih warna lain deh. Warna lain.
warna hitam deh. Nih, misal fungsinya begini. Gitu. Nilai maksimumnya di mana? Nilai maksimumnya, nilai paling tingginya di sini kan? Nih, mana sih? Nih, nilai paling tingginya di sini kan? Iya nggak? Gitu. Kalau misalkan satu kasus lagi, ini misalkan intervalnya ya, intervalnya ini misal A, ini B. Gitu, nilai maksimumnya di situ. Sekarang kalau kayak begini teman-teman. Ini, nah ini C-nya. Ini C. Gitu, ini C. Nah, sekarang kalau kayak gini teman-teman. Nilai maksimumnya di mana? Misal ini A, terus ini B. Gitu ya. Ini theta ya. Ini jadi sumbu yang mendatar itu theta, sumbu yang tegak itu L theta. Terus yang ini theta, di sini L theta. Tuh. Untuk kasus yang ini nilai maksimumnya di mana? Di A, ya kan? Nah, gitu. Karena nilai paling tingginya di A, gitu ya. Gitu. Nah, kalau misalkan ini, kalau ingat, kalau misalkan kurung buka A-nya nggak ngikut nih. Ini kan kurung buka A sama B-nya. Kurung buka itu A sama B-nya nggak ngikut ya. Kalau kurung tutup A-nya ngikut ya. Jadi kayak begini. Kalau dinotasiin tetanya dari untuk kasus ini tetanya dari A sampai B. Ya, kalau kurung buka ini ada sama dengannya. Kalau tuh kurung tutup ya kurung siku. Sorry. Kalau kurung siku itu ada sama dengannya dia. A-nya sama B-nya ngikut. Kalau kurung siku, kalau kurung buka, kalau kurung biasa itu A sama B-nya nggak ngikut ya. Oke. Nah, untuk kasus yang kedua, nilai maksimumnya itu di A ya. Gitu. Coba kalau kasus ketiga. Misal kayak begini. Ini L theta. Ini theta. Gambarnya kayak gini. Terus ini A. Terus ini B. Gitu ya. Nah, ini maksimumnya di mana? Ada nilai maksimumnya? Di B, Kak. Tapi masih ragu. Iya. Ini emang kelihatannya di B ya. Soalnya paling tingginya di sini. Tapi masalahnya ini B-nya itu nggak ngikut. Jadi di sini kosong dia. Gitu. Jadi ini kalau di zoom ya, kalau kita zoom nih, ini titik B. Ini titik B. Dia nggak sampai B gitu. Paham nggak? Gitu. Jadi kalau kayak begini, ini nggak punya nilai maksimum teman-teman. Jadi ini kan dia sebenarnya maksimumnya di dekat B, tapi B-nya itu dia kurung buka gitu. Kalau kayak begini dia nggak punya maksimum, ya. Jadi kalau nanti MLE, jadi ada kasus di mana dia tidak punya MLE, ya. Contohnya kayak begini, dia nggak punya nilai MLE. Kalau yang ini MLE-nya itu C, ya. Jadi nanti MLE-nya itu C. Kalau yang ini MLE-nya itu A.
Oh iya, MLE itu notasi MLE kan kemarin notasi MME itu topi ya. Kalau MLE itu bendera ya. Gitu. Jadi kalau ini kasus ini kan dia nilai maksimumnya itu terjadi ketika tetanya sama dengan C. Iya nggak? Nilai maksimumnya terjadi ketika tetanya sama dengan C, maka MLE-nya adalah C. Gitu. Untuk kasus yang ini, nilai maksimumnya si fungsi likelihood-nya bernilai maksimum ketika tetanya A, maka MLE-nya A. Gini. Ya. Gitu. Jadi dia kan fungsi ini yang hitam ini kurvanya bernilai maksimum terjadi ketika A. Ya, A-nya ngikut ya. Gitu. Makanya nanti MLE-nya A. Kalau kasus ini dia nggak punya MLE ya. Gitu. Dia paling tingginya di sini, tapi di B-nya dia kurung biasa. Jadi dia nggak punya MLE. Nah, coba kalau teman-teman perhatiin, berarti MLE itu bisa terjadi di mana aja. Pertama, terjadi di ini apa namanya? Titik stasioner, iya nggak? Titik puncak. Ya, berarti MLE itu bisa terjadi di titik puncak, sama bisa terjadi di titik batas. Ini kan di batasnya kan. Batasnya kan dari A sampai B. Berarti MLE bisa di titik puncak sama titik batas gitu ya. Jadi nanti ada dua nih MLE ya. Terjadi di MLE ada dua. Yang pertama di titik stasioner ya. Titik stasioner. Nanti aku kasih tipsnya ya. Kapan MLE-nya terjadi di titik stasioner, kapan di titik batas. Aku kasih tipsnya. Di titik stasioner sama titik batas. Sampai grafik dulu deh. Sampai grafik dulu paham nggak? Bisa dipahami nggak? Atau ada yang bingung? Ini ada yang lewat chat nggak? Belum ada yang nanya ya lewat chat ya? Ada bisa dipahami nggak ini yang grafiknya? Jadi kondisi-kondisi MLE bisa dipahami? Bisa, Kak. Belum ada yang ditanyakan ya? Oke. Sekarang kita ke titik stasioner dulu ya, bahas titik stasioner. Titik stasioner di kalkulus 1, titik stasioner itu terjadi ketika apa? Ketika turunan pertamanya sama dengan 0, iya nggak? Nih, jadi turunan, bentar. Sorry, agak teoritis dulu ya, biar kalian paham konsepnya ya. Gitu. Tuh. Turunannya sama dengan 0. Turunan itu adalah gradien ya teman-teman. Gitu. Jadi nih, perhatiin titik kritis ini apa? Di titik stasioner ini itu terjadi ketika gradiennya itu datar, iya nggak? Iya nggak? Gradiennya datar. Kalau gradiennya datar berarti gradiennya 0 kan? Gitu. Makanya dia titik stasioner terjadi ketika turunannya sama dengan 0. Yang kedua terjadi ketika apa? Perhatiin, dia kurvanya terbuka ke bawah. Iya nggak? Kalau kurvanya terbuka ke bawah berarti itu terjadi ketika apa? Turunan keduanya kurang dari 0 ya. Kalau turunan keduanya lebih dari 0 itu kurvanya terbuka ke atas. Gitu. Gini. Jadi ini turunan keduanya kurang dari 0. Jadi ada dua ya nanti stepnya, ada dua step. Jadi turunan pertama disama dengan 0 dulu, nanti dapat tetanya. Habis itu cek turunan kedua, kalau kurang dari 0 berarti
dia benar itu nilai maksimum. Kalau ternyata lebih dari 0 berarti dia bukan maksimum. Gitu. Sampai ini paham nggak? Gitu ya. Yang pertama kan terjadi ketika gradiennya datar ya, turunan pertamanya sama dengan 0. Kedua dia terbuka ke bawah. Dia berarti turunan keduanya kurang dari 0 gitu. Gitu ya. Nah, kalau titik, nah jadi tipsnya kayak begini ya. Tipsnya, kalau misalkan ada soal nih kan, soalnya misal ya fx titik koma theta, nih tipsnya ya, sama dengan e pangkat min x per theta gitu ya kan. Misal x-nya, theta-nya itu misal lebih dari 0, kurang dari xi, kurang dari x ya. Ini misal tetanya ini. Nah, kalau tetanya di sini tidak ada sama dengannya ya, batas bawahnya kan ini 0. Dia tidak ada sama dengannya, gini. Nggak ada sama dengannya ya. Nggak ada sama dengannya. Kalau nggak ada sama dengannya, kemungkinan besar MLE-nya itu titik stasioner, teman-teman. Kalau nggak ada sama dengannya ya, lihat batas untuk tetanya ya. Kalau ada sama dengannya, misal kayak begini. Misal kayak gini ya. Misal kayak gini. Theta kurang dari sama dengan 0. Bukan. Sorry. Kayak gini. Kalau ada sama dengannya, itu ada dua kemungkinan. Antara titik batas atau di titik stasioner. Gitu ya. Tapi kemungkinan besar titik batas ya. Gitu. Ya kalau ada sama dengannya, kita perlu curiga MLE-nya di titik batas. Gitu ya. Tipsnya ya. Jadi kalau misalkan nggak ada sama dengannya, kalian nggak perlu cek titik batasnya. Nih kalau nggak ada sama dengannya nggak perlu cek titik batasnya, langsung kerjain titik stasioner. Oke, gitu ya tipsnya. Langsung ke contoh aja deh ya, biar kebayang ya. Contoh nih, misalkan, bentar, kita cari soalnya. Nih. X-nya XP theta. Kita disuruh mencari MLE-nya untuk theta ya. Contoh. Nih, contoh ya, contoh. Aduh, susah ya ini. Contoh. Misalkan X-nya itu distribusinya XP theta nih, teman-teman. XP theta gitu. Terus kita disuruh mencari MLE untuk theta. Tentukan misal MLE ini aja deh, MLE untuk seper theta gitu ya. Ini. Nah, MLE juga mirip sama MME ya. MLE itu bersifat invarian. Ingat nggak kemarin sifat invarian? Ingat kan ya? Jadi kalau sifat invarian tuh kita cari dulu MLE-nya ya. MLE untuk theta, nanti langsung substitusiin MLE-nya ke seper theta gitu. Jadi MLE juga bersifat invarian ya. Oke, kita kerjakan ya, jawab. Jawab. Nih. Jadi pertama kita cari dulu fungsi likelihood-nya, teman-teman. Ingat rumusnya tadi, L theta sama dengan pi I. Oh iya, sebelum itu PDF
PDF dari distribusi XP theta apa ya? PDF, kita lihat dulu PDF-nya. PDF distribusi XP theta. Jadi kalian juga harus tahu PDF dari distribusi ya. 1/θ dikali E pangkat min X per theta, Kak. Iya betul. Per theta E pangkat min X per theta ya. Gitu. Ini syaratnya itu tetanya lebih dari 0 ya. Tetanya lebih dari 0, X-nya lebih dari 0. Nih, kalau MLE yang perlu kalian fokusin di tetanya. Ya. Nah, ini nilai tetanya itu nggak ada sama dengannya, iya nggak? Jadi interval tetanya kalau maknanya kalau teta lebih dari 0 tuh berarti tetanya dari ini. Gini. Batas bawahnya 0, batas atasnya tak hingga ya. Gitu. Nah, di sini nggak ada sama dengannya nih. Nggak ada sama dengannya ya. Kalau nggak ada sama dengannya, berarti apa tadi? Titik stasionernya ada di, MLA-nya ada di titik stasioner. Ingat nggak tadi tipsnya? Kalau nggak ada sama dengannya ya, MLA-nya ada di titik stasioner. Gitu. Ya udah, kita cari fungsi likelihood-nya dulu. Berarti L theta sama dengan, berarti rumusnya tadi fungsi likelihood-nya. I sama dengan 1 sampai N fxi titik koma theta gitu ya rumusnya. Duh. Nah, ini adalah PDF-nya ya. PDF-nya tapi X-nya kita substitusiin dengan XI. X ini kita substitusiin dengan XI ya. Gitu ya. Berarti ini kita tulis lagi. Nah, ini PDF-nya teman-teman. PDF-nya berarti sepertheta E pangkat X-nya kita ganti XI. Jadi min XI per theta gitu ya. Gitu. Oke. Habis itu kita jabarin. Kita substitusin ketika I-nya 1 kayak ngejabarin sigma ya. Berarti substitusin I-nya 1 berarti sepertheta E pangkat min X1 per theta, substitusin I-nya 1. Terus substitusin I-nya 2. Berarti sepertheta E pangkat min X2 per theta. Gitu ya. Substitusin sampai seterusnya ya. Sampai terakhir, ini kan terakhir N. Substitusin I-nya N. Berarti sepertheta E pangkat min XN per theta. Gitu ya. Gitu. Sampai sini paham nggak? Aman? Aman, Kak. Ini belum ada yang nanya via ini kan? Chat. Belum ada kan ya? Maaf mau nanya Kak, Boleh, boleh. buat batasnya itu taunya dari mana ya Kak? Oh, ini batas ya. Maaf. Ini dari PDF-nya. Ya. Buat batasnya itu dari PDF-nya. Jadi distribusi eksponen kan X-nya distribusinya eksponen. Nah, distribusi eksponen kan PDF-nya kayak begini. Ini ada syaratnya. Syaratnya itu tetanya lebih dari 0, X-nya lebih dari 0. Jadi dari PDF-nya. Jadi kalau misalkan kalian misal bikin cheat sheet, kalian jangan cuma nulis fungsinya doang ya, jangan cuma nulis PDF-nya doang. Tulis juga syaratnya. Gitu. Karena ini syaratnya penting. Jadi batasnya itu dari PDF ya. Gitu. Oh soalnya cheat saya isinya lebih dari sama dengan Kak, berarti salah ya Kak? Apanya? Di catatan saya isinya lebih dari sama dengan, berarti salah ya? X-nya lebih dari sama dengan apa? 0. 0. Oh.
Mungkin benar kamu, aku mungkin yang salah. Tapi ini nggak ngaruh ya, nggak ngaruh. Yang ngaruh ini tetanya. Kalau MLE perhatiin batas untuk teta. Kalau batas untuk X nggak ngaruh ya. Oke, gitu. Nah, contohnya kayak gini juga nih. Kadang di disertain di soal nih batasnya nih. Contoh kayak begini nih. Nih, tetanya lebih dari 0. Ya, biasa kadang dicantumin di soal. Kadang enggak gitu. Biasanya kalau distribusi yang aneh-aneh ya, yang kita nggak tahu ini distribusi apa, biasanya dicantumin batas untuk tetanya. Kalau misalkan distribusi yang kita ketahui, misal distribusi binomial gitu. Binomial misal n, p gitu. Misal 1, p gitu. Ini biasanya nggak dicantumin di soal batas untuk tetanya. Jadi kita harus tahu sendiri gitu ya. Batas untuk P-nya ya, nggak dicantumin. Kita harus tahu sendiri. Nah, batas untuk P itu karena nilainya peluang, berarti peluang itu kan bisa dari 0 sampai 1 gitu. Ya kan? Ini kan P itu peluang. Gitu. Berarti batasnya 0 sampai 1. Gitu ya. Tuh. Kita kembali lagi ya. Bisa dipahami ya? Tadi yang nanya siapa? Saya Kak, bisa Kak. Lanjut ya. Oke. Udah dijabarin. Kalau udah dijabarin, kita tinggal pakai sifat nih. Perlu kalian kuasain ya, sifat-sifat perpangkatan. Perpangkatan sama sifat-sifat logaritma. Itu penting ya di materi MLE ini ya. Karena sering kita pakai ya. Nah, ini kita kerjain yang ininya dulu nih. Seperteta dikali seperteta dikali seperteta jadi berapa? Sebanyak N ya. Ini sepertetanya ada sebanyak N. Jadi berapa? Jadi seperteta dikali seperteta dikali seperteta dikali seperteta. Jadi seperteta pangkat N. Iya kan? Iya nggak? Ini jadi kan ini kita anggap kotak. Kotak dikali kotak dikali kotak sebanyak N. Jadi kotak pangkat N kan? Iya nggak? Gitu. Jadi seperteta pangkat N. Gitu. Atau bisa kita ini ya, bisa kita tulis jadi 1 pangkat N per teta pangkat N gitu. 1 pangkat N itu 1. Jadi nanti 1 per teta pangkat N. Atau enggak cara berpikirnya gini bisa. Pembilangnya nih. 1 dikali 1 dikali 1 sebanyak N. Jadi 1. Gitu ya. 1. Terus ini penyebutnya. Teta dikali teta sebanyak N. Jadi teta pangkat N kan. Jadi teta pangkat N. Gitu. Gitu aja ya. Terus yang ini. Kalau yang ini pangkatnya berbeda ya. Ini kan pangkatnya beda nih. Yang ini min X1 per teta, ini min X2 per teta. Min X3 per teta. Pangkatnya berbeda. Basisnya itu sama. Ini namanya basis ya. Basisnya sama-sama E. Nah, sifat perpangkatan ingat nggak? Kalau misalkan kita punya ini, aku tulis deh di sini warna hijau ya. Buat sifat-sifat aku tulisnya warna hijau. Sifat perpangkatan. Kalau misalkan A pangkat B dikali A pangkat C, jadi pangkatnya berbeda nih. Pangkatnya berbeda tapi basisnya sama. Itu jadi apa? Pangkatnya dijumlah. Ya kan? Oke, betul ya. Pangkatnya dijumlah. Kalau misalkan basisnya berbeda, sorry. Misal basisnya berbeda, pangkatnya sama. Misal sama-sama pangkat C. Jadi apa ini? Ininya basisnya dikali ya. A kali B. Gitu. Kalau misalkan
pangkatnya sama, basisnya berbeda dikali. Kalau misalkan ini, misal ininya sama, objeknya sama, A kali A, jadi nanti jadi A pangkat 2. Gitu ya. Kalau misalkan ada sebanyak N, gitu ya, ada sebanyak N, jadi A pangkat N. Gitu ya. Ini ada sebanyak N, jadi A pangkat N. Ini ya sifat-sifat perpangkatan ya. Berarti ini kan pangkatnya berbeda, basisnya sama-sama E, jadi apa? Pangkatnya dijumlahin, Kak. Iya, betul. Nih, berarti ini basisnya tetap sama, pangkatnya dijumlahin ya. Jadi min X1 per theta ditambah gitu ya. Ini min X2 per theta ditambah min X3 per theta sampai min Xn per theta. Ya, gitu. Pangkatnya dijumlah. Gitu. Oke. Habis itu ini kita kita ringkas penulisan pangkatnya ya. Kita fokus pangkatnya ya. Fokus ke pangkatnya ini. Ini kan semua ini jadi kalau dipisahkan oleh penjumlahan atau pengurangan itu disebutnya suku ya. Oke. Ini berarti ada n suku. Ini setiap sukunya itu ada apa? Ada min seperteta, iya nggak? Setiap sukunya ini ada min seperteta, di sini ada min seperteta, di sini ada min seperteta, iya nggak? Kalau semuanya ada min seperteta, berarti min sepertetanya bisa keluarin pakai sifat distributif ya. Jadi seperteta pangkat n, E pangkat min seperteta. Gitu. Kalau min sepertetanya dikeluarin jadi apa ini? X1 ditambah X2 sampai Xn, iya nggak? Gitu. Min sepertetanya dikeluarin. Oke. Habis itu, ini penjumlahan ini bisa diringkas jadi apa? Jadi sigma, iya nggak? Jadi seperteta pangkat n, E pangkat min seperteta sigma xi, i-nya dari, nih kalau misal aku nulisnya sigma xi doang, itu maksudnya i-nya dari 1 sampai n ya. Ini untuk memperingkas penulisan. Jadi i sama dengan 1 sampai n-nya nggak aku tulis. Jadi bayangin aja i-nya dari 1 sampai n. Gitu. Jadi bisa diperingkas jadi kayak gini. Sampai sini bisa dipahami nggak? Sampai dapat fungsi likelihood-nya. Bisa dipahami? Bisa, Kak. Oke. Nah, tadi ini kan fungsi likelihood-nya ya. Tadi kan ini berarti MLE-nya, tadi MLE-nya terjadi ketika apa ini? Di titik stasioner ya, karena ini tetanya nggak ada sama dengannya. Gitu. Berarti ini kita turunin nih. Kita turunin pertama, terus kita sama denganin 0 ya. Kita turunin. Nah, masalahnya ini, kalau kita turunin ini ribet teman-teman. Ini kan di bagian sini ada theta, di bagian sini ada theta. Kalau kita turunin ini ribet, pakai sifat aturan perkalian kan, yang U aksen V tambah V aksen U. Ini kan ribet, ya kan? Kalau misalkan dituruninnya ribet, kita cari fungsi log likelihood-nya. Gitu. Ya. Kalau misalkan dituruninnya nggak ribet, langsung diturunin. Gitu ya. Jadi ini log likelihood tuh alternatif aja. Gitu ya. Jadi ini dituruninnya ribet, jadi kita cari fungsi likelihood-nya. Kalau fungsi log likelihood tuh gampang buat dituruninnya. Gitu. Ya udah berarti ini kita learn-kan. Ya. Kita learn-kan. Gitu ya. Kita learn-kan. Learn dari fungsi likelihood.
Berarti fungsi likelihood-nya ini kan super theta pangkat n pangkat min sigma min apa ini? Min super theta ya, sorry. Min super theta sigma xi ya. Gini, kita learn kan. Nah, sekarang ini kita harus teman-teman harus ingat-ingat sifat learn. Learn itu logaritma ya. Jadi sifat logaritma. Nih, kita review sifat logaritma. Jadi yang penting tuh kayak gini. Sifat logaritma yang penting. Kalau misalkan kita punya ln A dikali B, itu sama dengan ln A ditambah ln B ya. Gitu ya. Begitu pula sebaliknya, kalau misal penjumlahan bisa diubah jadi perkalian. Gitu. Terus kita punya kalau misal ln A dibagi ln B, ln A dibagi B itu jadi apa? Ln A dikurang ln B, ya nggak? Gitu. Ini sifat ln. Terus kalau misalkan ln A pangkat B itu jadi apa? Pangkatnya bisa turun ya. Jadi B ln A. Nih, barangkali ada yang lupa ya, jadi kita review. Kita review dulu. Gitu ya. Paling 3 sifat ini ya. Gitu. Sifat logaritma. Nah, ini bayangin ini kan perkalian 2 fungsi ya. Nih. Ini A, ini B. Gitu ya. Atau enggak ini bisa kita tulis jadi kayak gini aja deh. Ini bisa kita tulis jadi kayak gini. Ini bisa kita tulis jadi pangkat min super theta sigma xi ya. Gini. Gitu ya, jadi pembagian ya. Gitu. Ini kan ini dikali 1 kan jadi kan. Gitu, jadi pembagian. Ini jadi pakai sifat yang kedua ya. Gitu. Ini jadi A-nya, ini jadi B-nya. Jadi apa? Ln pangkat min super theta sigma xi dikurang ln theta pangkat n gitu. Ini jadi A-nya, ini jadi B-nya. Gitu. Jadi kan ln A min ln B. Ln A per B itu jadi ln A min ln B. Gitu. Habis itu kita pakai sifat apa? Ini kita pakai sifat yang ketiga. Yang ini jadi A-nya, yang ini jadi B-nya. Kan berarti pangkatnya bisa turun kan? Pangkatnya bisa turun ke bawah. Gitu ya, jadi B ln A. Ini juga berarti pangkatnya bisa turun ke bawah. Ini pangkatnya bisa turun ke bawah. Jadi min super theta sigma xi ln E gitu ya. Dikali ln E. Dikali ln E. Terus yang ini jadi apa? N-nya bisa turun. Ln theta gitu. Ln E itu berapa? Oh iya, satu sifat lagi. Ln E itu 1 ya teman-teman. Ln E itu 1. Tuh. Ini berarti ln E ini 1 ya. Berarti jadi apa? Jadi min super theta sigma xi min ln theta. Sampai sini bisa dipahami nggak? Buat nyari log likelihood. Jadi log likelihood-nya ini setelah kita sederhanakan. Bisa dipahami? Bisa, Kak. Tadi fungsi log likelihood itu kalau turunannya itu susah ya, susah dicari turunannya. Fungsi likelihood-nya susah dicari turunannya. Jadi kita cari fungsi log likelihood. Nah, udah dapat fungsi log likelihood, ini kita cari ini pakai yang stasioner tadi. Ya kan? Nih, pakai yang ini. Oke. Karena ini kan tadi
MLE-nya kita duga dia titik stasioner. Berarti kita turunin D ini, len L theta yang kita turunin fungsi log likelihood-nya ya. Karena fungsi likelihood susah diturunin. Ini kita turunin. Ini kita sama denganin 0 ya. Ingat, kita ini nih, pakai yang ini nih. Kita sama denganin 0. Ya udah. Nah, fungsi berarti ini D per D theta. Tadi fungsi log likelihood-nya apa? Fungsi log likelihood-nya ini min 1/θ min 1/θ min 1/θ sigma xi min n len theta ya, min n len theta gitu ya, sama dengan 0. Nah ini kalian harus ingat-ingat lagi sifat turunan ya. Nih sifat turunan yang pertama, kalau misalkan D per D theta gitu ya, ini F theta gitu ya, F theta misal tambah atau kurang ya, tambah atau kurang G theta gitu, itu jadi ini, jadi turunan dari F theta D theta ya. Ini misal ini konstanta deh, misal konstanta ini A, ini B gitu ya, gitu. Nah ini konstantanya bisa dikeluarin, jadi A dikali turunan dari F theta ditambah B tambah atau kurang ya, B dikali turunan dari G theta, turunan dari G theta gitu ya, sifat turunan ya, gitu. Jadi A dikali, jadi turunan dari ini A dikali F ditambah atau dikurang B dikali G itu sama dengan A dikali turunan F ditambah atau dikurang B dikali turunan dari G. Ini sifatnya ya. Sifatnya. Ini kita gunakan di sini. Jadi ini kan kita dituruninnya terhadap theta. Jadi yang selain theta kita anggap konstanta. Jadi ini yang aku kotakin konstanta ya. Ini konstanta. Gitu. Jadi ini bayangin ini A-nya, ini B-nya, terus ini F theta-nya, ini G theta-nya gitu. Berarti ini sama dengan apa? Berarti A, tulis koefisiennya dulu. Tulis koefisiennya dulu, terus dikali turunan dari 1/θ ya. Gitu. Terus ini dikurang, notasinya dikurang ya. Terus tulis koefisiennya N dikali turunan dari len theta. Sama dengan 0. Nah, turunan dari 1/θ itu apa? 1/θ ini kan bisa ditulis jadi apa? 1/θ. Bisa ditulis jadi theta pangkat min 1 ya. Gitu. Nah, turunan dari theta pangkat min 1 apa? Min, ini kan pangkatnya turun, min theta, terus pangkatnya dikurang 1, jadi min 2, ya enggak? Turunannya. Gitu. Ini koefisiennya tulis ulang. Ini sigma xi gitu aja udah ya. Gitu, sigma xi. Gitu. Terus ini min n. Nah, turunan dari len theta apa? 1/θ. Ya. Betul ya. Oke. Gitu. Sampai sini aman ya? Pak, itu bukannya min 1/θ ya? Yang mana? Yang ini min 1/θ sigma xi ya? Di bawahnya kenapa hilang minusnya? Oh iya, betul. Ini min, sorry aku ketinggalan. Ini min juga koefisien ya. Koefisien bisa dikeluarin jadi min ya di sini. Ini ada minnya, sorry. Gitu ya. Betul.
Gitu ya. Udah benar ya ini berarti. Oke. Ini yang ini kita pindahin ruas aja nih ke ruas kanan ya. Gitu. Terus ini min kali min jadi positif ya nanti. Min kali min jadi positif. Terus theta pangkat min 2 itu jadi sepertheta kuadrat ya. Jadi nanti bisa ditulis jadi sigma xi per theta kuadrat. Terus ini yang negatifnya pindahin ke ruas kanan aja. Ini theta kuadrat ya. Terus ini jadi apa? N per theta pindahin ke ruas kanan ya. Gitu. Yang ini jadi N per theta. Terus ini kita bisa kalikan kedua ruas dengan theta ya. Ini kan bisa ditulis jadi theta kali theta kan. Nih ini bisa dicoret. Kita kali dengan theta. Coba kedua ruas kita kali dengan theta. Ruas kanan dikali theta jadi apa? Ruas kiri sorry. Dikali theta jadi sigma xi per theta gitu ya. Kan dikali theta. Ini kan dikali theta. Coret-coret kan jadi per theta. Terus yang ruas kanan dikali theta jadi apa? N. Gitu ya. Nah, habis itu pindah ruas. Si theta pindah ruas ke sana, kita kali kedua ruas dengan theta ya. Terus yang N ini pindah ruas ke sana. Kita bagi kedua ruas dengan N. Gitu ya. Berarti jadi apa? Jadi theta sama dengan 1/n sigma xi. Sampai sini bisa dipahami nggak? Nah, kita udah dapat nih tetanya 1/n sigma xi. 1/n sigma xi ini apa? Rumus apa ini? Ada yang tahu? Rata-rata, Kak. Apa? Rata-rata. Iya betul. Berarti X bar ya. Jadi tetanya sama dengan X bar. Nah ini adalah MLE-nya. Jadi ini nanti dikasih top bendera. Gitu. Notasinya boleh gini. Atau MLE theta gitu. MLE. Boleh kayak gini. MLE dalam kurung theta. Gitu ya. Boleh bendera, boleh MLE theta. Gitu. Ini MLE-nya nih. Gitu. Calon MLE ya. Terus kita perlu cek. Ini kan syarat kedua ya. Titik stasioner itu tadi syarat keduanya mana tadi? Dia turunan keduanya kurang dari 0. Dia cekung ke bawah ya. Kita cek. Berarti kita cari turunan keduanya. Ini calon MLE ya. Yang aku kotakin. Nah, turunan keduanya kurang dari 0. Mana tadi turunannya? Ini ya. Nih, jadi nanti kalian ambil dari sini aja nih. Ini kan ini turunan pertama. Turunan kedua kan turunan pertama diturunin lagi kan. Iya nggak? Berarti ini diturunin lagi. Ini aku kopas aja kali ya. Di bagian sini. Sebelum Kak, apa? aku boleh nanya dulu nggak? Boleh. Iya, di bagian situ kan ada negatifnya ya. Di bawahnya itu kita sama-sama ngali -1 apa gimana deh? Itu Yang mana? Yang mana? Ini ya, oh nggak ada ya? Ini. Ya yang sama dengan ini. Sigma xi per theta kuadrat sama dengan n per theta. Nah, negatifnya dikali. Ini kayak begini. Oh, ini kan udah ya? Udah dikali sama ini ya? Negatif kali aku detailin deh ya. Negatif kali negatif jadi positif ya. Ini aku detailin. Sebentar. Oke, bentar ya. Aduh, ini I-nya. Ini kan negatif dikali negatif jadi positif ya. Terus ini theta pangkat min 2 jadi sepertheta kuadrat ya. Pakai sifat perpangkatan. Jadi sigma xi per theta kuadrat. Ini jadi positif suku yang ini karena negatif kali negatif. Terus dikurang ini n dikali sepertheta jadi n per theta ya. Theta sama dengan 0. Gitu. Habis itu yang ini pindah ruas ke ruas kanan.
Kalau pindah ruas negatif jadi positif kan. Jadi kayak gini deh. Gitu. Bisa dipahami nggak? Oke Kak, paham. Makasih Kak. Iya. Jadi nanti calon MLA-nya adalah X bar. Aduh, bateraiku tinggal 20% ya. Calon MLA-nya X bar. Terus kita cek ya. Ini turunan kedua. Berarti turunan pertama kita turunin lagi. Ini kan turunan nih, yang ini nih. Ini kita turunin lagi nih. Ini kan turunan pertama. Ini kita kopas aja kali ya. Oh, ini salin. Sorry. Tadi mana ya? Tadi mana? Ya kok ngilang? Hilang. Nih, yang sebelum dipindahin ruas ya. Ini kita kopas aja ya. Nih, yang ini. Aduh, salah pilih. Terusin jangan ini ya. Nah, kayak gini. Kita geser ke bawah. Mana ini? Ini turunan kedua ya. Ini kita turunin lagi. Gitu ya. Ini kita turunin lagi ya. Ini uji turunan kedua gitu ya. Uji turunan kedua. Dan kedua. Gitu ya. Nah, ini kita kasih garis. Nanti habis diturunin, habis itu substitusiin calon MLA-nya ya. Substitusiin calon MLA-nya nanti kayak gini. X-bar gitu ya. Kayak gini. Ini ya udah kita turunin. Pertama ini biar kita mudah nuruninnya. Oh iya, pertama ini kita pakai sifat turunan dulu ya. Berarti ini koefisiennya bisa keluar ya. Jadi sigma xi turunan dari turunan dari seperteta kuadrat ya. Nah, seperteta kuadrat bisa ditulis jadi teta pangkat min 2 ya. Ini biar enak nurunin ya. Terus ini koefisiennya tulis. Habis itu tuh ini koefisiennya ini kan n per min n ya. Terus dikali dengan turunan dari seperteta. Turunan dari seperteta bisa kita tulis jadi teta pangkat min 1. Gitu. Nah, ini kita tulis ini teta calon ML-nya ya. X bar. Gitu. Ya udah ini tinggal diturunin. Sigma xi ini diturunin jadi apa? Min 2 ya. Pangkatnya turun. Aduh, mana sih tadi? Pangkatnya turun min 2. Teta pangkat min 3 ya. Pangkatnya dikurang 1. Jadi min 2 teta pangkat min 3. Terus ini koefisiennya min n. Ini turunan dari teta pangkat min 1 tadi ya. Min teta pangkat min 2. Terus ini tadi tetanya itu sama dengan X bar. Gitu ya. Nah, ini jadi apa? Ini jadi min 2 sigma xi per teta pangkat 3 ya. Terus yang ini min dikali min jadi plus n. Terus teta pangkat min 2 jadi per teta kuadrat ya. Terus nanti kita substitusiin X bar. Tetanya X bar. Gitu ya. Ya udah, ini kita substitusiin tetanya X bar, kita substitusiin ke sini.
jadi min 2 sigma XI. Nah, ini kita substitusin X bar. X barnya X bar itu apa? Seper N sigma XI ya. Sigma XI. Pangkat 3 ya. Gitu. Terus yang ini kita substitusiin juga X barnya. Berarti N, yang ini seper N sigma XI. Pangkat 2. Gitu. Terus ini bisa pakai sifat perangkatan. Jadi min 2 sigma XI. Yang penyebutnya ya, fokus ke penyebut. Ini jadi apa? Jadi seper N pangkat 2. Ya. Pangkat 3 ya, sorry. Ini kan pangkat 3. Jadi bayangin ini A-nya, ini B-nya. Jadi A kali B pangkat 3 jadi A pangkat 3 dikali B pangkat 3 ya. Nih, jadi pangkat 3. Ini sigma XI pangkat 3. Gitu ya. Gitu. Oke. Terus yang ini juga sama. N. Yang ini jadi seper N pangkat 2. Terus ini sigma XI pangkat 2. Ya. Nah, terus ini sigma XI dicoret sama ini jadi sigma XI pangkat 2 ya. Jadi yang pembilangnya jadi min 2. Terus ini min 2 dibagi ini seper N pangkat 3 itu. Kalau seper N pangkat 3 kalau di penyebut itu bisa naik ke atas ya. Pakai sifat perpangkatan. Ini jadi N pangkat 3 gitu ya. Per penyebutnya tadi jadi sigma XI pangkat 2 ya karena dicoret 1. Pangkat 2. Yang ini juga yang seper N pangkat 2. N pangkat 2-nya bisa naik. Ditambah. Ini jadi N dikali N pangkat 2 jadi N pangkat 3 ya. Ini kan N dikali N pangkat 2 jadi N pangkat 3. Terus penyebutnya sigma XI pangkat 2. Aduh, sorry. Tulisannya. Per sigma XI pangkat 2. Gitu. Nah, ini kan penyebutnya kan sama. Berarti yang pembilangnya dioperasiin ya. Ini min 2 N pangkat 3 ditambah N pangkat 3 jadi apa? Ini kita anggap kotak ya. Berarti min 2 kotak ditambah kotak jadi min kotak ya. Ya enggak? Jadi min N pangkat 3. Penyebutnya sigma XI pangkat 2. Nah, perhatiin teman-teman. Kalau pangkatnya genap, penyebutnya kan pangkatnya genap kan? Kalau pangkatnya genap, nggak mungkin negatif, iya nggak? Kalau pangkatnya genap, berarti penyebutnya positif ya. Penyebutnya positif. Nah, N ini apa? Banyaknya sampel bisa negatif nggak? Nggak bisa negatif ya. Kan banyaknya sampel ada 1, 2, 3, 4, dan seterusnya kan. Berarti ini nggak bisa negatif. Berarti ini positif kali negatif, negatif. Negatif dibagi positif, negatif. Berarti ini kurang dari 0 nih. Tuh, ini kurang dari 0. Berarti turunan keduanya kurang dari 0. Berarti benar ini. Jadi MLE-nya adalah ini. X bar. Begitu. Jadi sebenarnya yang uji turunan kedua tuh buat ngecek doang. MLE-nya benar X bar atau bukan. Gitu ya. Cuma buat ngecek. Yang penting kalian sampai sini dulu nih. Harus bisa ya. Sampai dapetin ininya nih. Ya. Turunan pertama sama dengan 0. Gitu. Gitu ya. Jadi boleh.
Aduh bentar. Pas tadi di Di yang apa? pas di akhir yang udah dapat hasil akhir yang n Iya. min n per 3 per ya itu tadi gimana ya Kak? Penyebutnya pangkatnya genap, n-nya kenapa? Terus n-nya pangkatnya 3, banyaknya sampel itu maksudnya gimana ya tadi Kak? Ini kan kita sebentar. Ini ya maksudnya, bentar. Ini aku hapus dulu. Nih, ini kan hasil akhirnya kayak gini. Kita kan pengen tahu ini tuh nilainya positif atau negatif kan? Syaratnya kan apa tadi? Syaratnya kita harus negatif ya. Nih. Mana tadi? Nih, harus negatif ya turunan keduanya ya. Harus negatif. Nah, kita harus tahu nih. Kita pengen tahu dia positif atau negatif. Kita analisis ya. Kita analisis dia nih nilainya positif atau negatif. Oke. Nah, kita yang gampang kita lihat dulu penyebutnya. Penyebutnya ini nggak mungkin negatif. Ya, setuju nggak? Nggak mungkin negatif. Setuju nggak? Setuju Kak. Ya, karena pangkat genap. Ya, jadi ini kan nanti misal ini A, ini B ya. Berarti ini penyebutnya, ini misal yang ini A, yang ini B ya. Penyebutnya positif nih. Penyebutnya positif. Sekarang kita lihat pembilangnya. Pembilangnya ini positif atau negatif? Kalau misalkan ini negatif, berarti jadi positif ya. Kalau ini negatif, ini jadi positif. Ini kan negatif kali negatif positif. Nah, masalahnya, yang ini N, ini N pangkat 3 ini selalu positif. Kenapa? Kenapa ini nggak bisa negatif N pangkat 3? Karena itu sampel. Karena N itu adalah banyaknya sampel. Banyaknya sampel bisa negatif nggak? Enggak kan? Misal Enggak. punya 0 sampel, punya 1 sampel, punya 2 sampel, punya 3 sampel, itu kan positif, iya nggak? Gitu. N nggak mungkin negatif. Ya, karena N nggak mungkin negatif, berarti N pangkat 3 ini positif. Setuju? Berarti positif kali negatif apa? Negatif. Berarti pembilangnya negatif ya. Berarti A-nya ini negatif. Turunan keduanya negatif persyaratan. Berarti MLE-nya yang ini, si X bar ini. Ya, si X. Ini yang turunan kedua tuh buat ngecek doang. Itu dua substitusi bar hasilnya negatif kalau kan benar kan berarti bukan gitu. Misal positif gitu buat ngecek doang. Dipahami nggak? Ini jadi yang tadi tuh buat nganalisis doang nilainya positif atau negatif gitu ya. Negatif. MX jadi Kalau mau nanya.
ML-nya salah bukan X bar, itu berarti kita harus nyari ulang ya. Kemungkinan mungkin ada yang salah ini. Menurut ada yang salah. Kayak aku misal tadi ya kurang salah tuh. Misal aku if tuh. Kemungkinan tadi ini kedua kemungkinan yang salah ya gitu. Jadi kesimpulannya MLA-nya X bar ya. Nah, terus kita yang diminta apa tadi di soal MLE dari seperteta ya. Tadi MLE dari seperteta. Ya udah tinggal kita substitusiin X barnya ke seperteta. Tinggal kata-kata doang. Dengan karena karena X bar maka MLE dari seper X bar adalah apa? Seperteta, sorry. MLE dari X bar tinggal kita substitusiin ke fungsinya. Substitusiin MLE-nya ke fungsinya. Kasih keterangan varian. Gitu ya. Biar jawabannya perfect ya. Berdasarkan sifat invarian. Berdasarkan sifat invarian. Ini kalau tulisannya kurang bagus, ini aku nulisnya itu pakai jari teman. Ini aku yang itu ya, yang apa, yang pena itu, apa namanya, pentap apa ya? Itu aku beli belum sampai, beli online. Jadi sementara aku masih pakai jari, sorry ya. Jadi sementara mungkin tulisannya jelek. Ini berdasarkan sifat invarian ya. Apa ya? Invarian. Gitu. Ini MLE emang agak lebih rumit ya, lebih panjang daripada MME. Gitu. Itu jadi artinya apa ini? Jadi buat mengestimasi nilai theta, kita hitung rata-ratanya gitu. Ya. Jadi nanti misal ada data nih, misal 1 2 3 4 gitu. Misal ada sampelnya 1 2 3 4, berarti tetanya berapa? Kita cari rata-ratanya ya gitu. Berarti 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 dibagi 4 gitu. Oke. Bisa dipahami ya? Kita coba latihan soal lain ya. Kita perbanyak latihan soal. Kak Jihad. Ya. Kan habis mati lampu ya Kak? Iya. Boleh diulang penjelasannya Kak? Oh, dari mana? Boleh. Ini mati lampu. Dari mana? Iya. Dari mana ya tadi? Dari yang ketemu MLE-nya, yang pembuktian pembuktian turunan kedua. Pas kamu mati lampu sampai sini. Maksudnya jelasin ini.
Jelasin bagian ini. Gimana? Jelasin dari sini? Apa dari mana? Tadi siapa ya? Dari mana? Dari ini aja. Itu kan habis ketemu Oh, MLE-nya itu apa? X-bar ya. iya. Nah, habis itu diapain gitu, Kak? Oh, Ini nggak ada sinyal, Kak. oh iya iya iya. Beneran kayaknya banyak orang yang nggak ada sinyal gimana deh? Ini Purwokerto mati lampu semua, Wah. Oh, Purwokerto ya. Mungkin Grendeng doang ya. Grendeng Karangpangkal. Ya udah nih aku jelasin ya. Ini kan udah dapat ya. Tadi turunan pertama sama dengan 0, dapat X bar gitu ya kan? Gitu. Nah, ini baru calon MLE-nya. Tapi kemungkinan ini MLE-nya sih. Gitu. Calon MLE-nya. Gitu. Ini calon MLE ya. Gitu. Tadi kalau MLE titik stasioner itu apa? Terjadi ketika apa? Kan kalau MLE titik stasioner ilustrasinya kan kayak begini kan? Iya nggak? Ini. Apa pertama, ini gradiennya itu datar, artinya turunan pertamanya sama dengan 0. Yang kedua, dia cekung ke bawah. Artinya, turunan keduanya sama dengan 0. Turunan keduanya kurang dari 0. Berarti ini kita harus cek uji turunan kedua ya. Kita harus cek, dia harus kurang dari 0 ya. Karena dia cekung ke bawah. Ya. Harus kita cek uji turunan kedua. Nah, turunan kedua itu adalah turunan pertama diturunin lagi. Ini kan turunan pertamanya udah dapat nih. Yang ini ya. Yang aku kotakin hijau ini turunan pertamanya nih. Yang sebelum dipindah ruasin ya. Ini turunan pertamanya. Jadi buat dapat turunan kedua, ini turunan pertama ini kita turunin lagi sekali lagi. Gitu. Jadi ini turunan pertamanya kita turunin lagi sekali lagi. Nanti habis diturunin disubstitusiin X bar gitu ya. Jadi notasinya kayak gini. Turunan dari turunan pertama garis tegak terus ini calon MLE-nya. Gitu. Yang calon MLE-nya. Nah, ini kita turunin ya. Kalau pas nuruninnya bisa nggak? Apa perlu aku jelasin juga? Bisa. Tadi di situ masih hidup listriknya. Oke, bisa ya. Ini kita turunin sampai ini dapat nih ya. Ini dapat turunan keduanya nih. Habis itu kita substitusiin calon MLE-nya ke tetanya. Gini. Kita substitusiin calon MLE-nya. Jadi kita substitusiin X bar. Nah, X bar itu apa? Seper N sigma XI ya. Jadi nanti ini seper N sigma XI pangkat 3. Ya, seper N sigma XI pangkat 3. Yang ini juga seper N sigma XI ini pangkat 2 ya. Gitu. Habis itu kita sederhanain. Ini jadi seper N pangkat 3. Yang ini jadi sigma XI pangkat 3. Terus ini sigma XI sama sigma XI pangkat 3 bisa dicoret ya. Coret-coret. Jadi sigma XI pangkat 2. Terus ini, jadi kalau misalkan kayak begini ya. Jadi misal A per B per C itu sama dengan A dikali C per B. Pakai sifat pecahan ya. Gitu. Jadi C-nya bisa naik ke atas. Gitu. Kita pakai sifat ini pecahan nih buat bentar. Aku hapus dulu. Kita pakai sifat pecahan tersebut buat ini nih. Nih buat yang mana? Ini nih. Buat yang ini nih. Seper N. Bayangin ini A-nya. Ya kan? Pembilangnya ini A. Ini B. Ini C. Gitu. Berarti C-nya bisa naik. Jadi nanti A dikali C per B. Gitu ya. Gitu. Jadi si N pangkat 3-nya bisa naik ke atas. Jadi min 2 N pangkat 3. Sigma XI. Yang ini aman? Aman nggak? Aman. Oke. Terus yang ini juga pakai yang N pangkat 2-nya bisa naik ke atas.
jadi N dikali N pangkat 2, jadi N pangkat 3 ya. Gitu. Jadi N pangkat 3 per sigma XI. Pangkat 2, oke? Gitu. Terus ini penyebutnya kan sama. Operasi pecahan kalau penyebutnya sama, berarti pembilangnya dijumlahin kan? Gitu. Ini jadi min 2N pangkat 3 ditambah N pangkat 3 jadi berapa? Jadi min N pangkat 3 gitu. Terus penyebutnya adalah sigma XI pangkat 2. Gitu. Ini belum ada ya, belum ada kurang darinya. Nah, ini ini adalah turunan kedua yang udah kita substitusiin calon MLE-nya. Tadi X bar, udah kita substitution X bar. Gitu. Nah, tadi syaratnya adalah apa? Cekung ke bawah ya. Cekung ke bawah berarti turunan keduanya kurang dari 0. Turunan keduanya negatif. Nah, kita analisis apakah ini dia beneran negatif atau enggak. Apakah dia beneran negatif atau enggak. Yang paling gampang, kita lihat ini penyebutnya. Mulai dari penyebut. Kita analisis penyebutnya ya kan. Ini penyebutnya itu pangkat 2. Pangkat genap. Kalau pangkat genap nggak mungkin negatif, iya nggak? Iya nggak? Berarti penyebutnya ini positif, ya nggak? Penyebutnya positif. Sekarang pembilangnya. Pembilangnya ini negatif atau positif? Kita analisis. Pertama dari N pangkat 3. N pangkat 3 ini bisa negatif nggak? Nggak mungkin bisa negatif. Kenapa? Nggak mungkin negatif ya, karena N ini apa? Sampel, banyaknya sampel itu nggak mungkin negatif, kan banyaknya sampel tuh 1, 2, 3, 4 dan seterusnya kan, nggak mungkin negatif. Berarti ini N pangkat 3 positif dikali negatif jadi apa? Negatif, ya kan? Jadi pembilangnya negatif. Kalau pembilangnya negatif, penyebutnya positif jadi apa? Negatif, ya nggak? Contohnya kayak tadi min 2, pembilangnya min 2, penyebutnya 5 positif, pembilangnya negatif, penyebutnya positif, hasilnya apa? Negatif kan? Iya nggak? Berarti ini apa? Negatif gitu. Berarti sesuai persyaratan ya, turunan keduanya kurang dari 0. Ini kurang dari 0. Sesuai persyaratan gitu. Ya. Kalau misal ternyata hasilnya positif, kemungkinan besar kalian ada kesalahan perhitungan. Antara misal mungkin salah nganalisisnya, kalian kira N pangkat 3 bisa negatif misal. Jadi negatif kali negatif positif gitu. Terus penyebutnya positif, pembilangnya positif, penyebutnya positif jadi positif. Kemungkinan mungkin kalian salah di analisis itunya gitu. Atau kalian salah di step ini. Step sebelum-sebelumnya di sini kalian mungkin ada yang salah, atau kalian ada yang salah di bagian turunan pertama. Kayak aku tadi lupa negatif ya. Di bagian sini nih lupa negatif gitu. Tuh, ini bisa mempengaruhi juga ya, mempengaruhi hasil akhir gitu. Mungkin ada, pokoknya kalau misalkan hasilnya positif, mungkin kemungkinan besar kalian ada yang salah ya. Ada yang salah pas perhitungannya. Bentar, ini lingkarannya. Ini negatifnya tadi. Gitu ya, kalau hasilnya positif. Ini jadi turunan kedua tuh sebenarnya buat ngecek doang. Bener nggak sih ini MLE-nya adalah X bar gitu. Ini contoh MLE. Gitu. Ini ya, kalau misalkan cara pengerjaan MLE kalau dia tipenya titik stasioner kayak begini. Gitu. Terus tadi kan udah ya MLE-nya adalah X bar. Maka kita kan yang diminta MLE dari seperteta. Ya udah kita pakai sifat invarian, tinggal kita substitusin MLE-nya ke fungsinya. Jadi seper X bar gitu. Bisa dipahami tadi? Bisa dipahami nggak? Bisa Kak. Berarti habis ketemu MLE-nya, kalau yang dicari itu 1 per X bar atau X bar kuadrat, tinggal disubstitusikan? Substitusiin, betul. Gitu kan?
Contoh misal disuruh nyari MLE dari min seperteta. Disuruh MLE dari min seperteta. Berarti kalian cari dulu MLE dari tetanya. Misal MLE dari tetanya misal S kuadrat gitu. Misal ya. Aduh, mana tadi? Misal MLE dari tetanya S kuadrat nih. MLE-nya. Misal MLE-nya S kuadrat. Berarti MLE dari E pangkat min theta tinggal substitusiin S kuadrat ke sini. Jadi MLE dari E pangkat min theta adalah E pangkat min theta adalah E pangkat min S kuadrat. Tinggal kita substitusiin MLE-nya ke yang ditanyakan. Gitu, paham nggak? Paham? Paham, Itu Kak. sifat harian. Gitu. Oke, kita perbanyak latihan soal ya. Tuh. Sebentar. Coba ya, kita coba yang nomor 2 ya. GeoP. Nah, ini P-nya itu ingat ini. Berarti ini tipenya apa? Tipe MLE-nya. Tipe MLE titik stasioner atau titik batas? Kalau P-nya kayak begini. Batas P-nya. Stasioner, Kak. Iya, stasioner. Karena apa? Karena Kenapa? nggak ada sama dengannya, Kak. Iya, betul. Nggak ada. Gitu. Oke. Berarti langkahnya sama persis ya kayak ini. Kayak yang soal sebelumnya. Bentar. Berarti tadi sorry. Ini aku SS aja kali ya. Aduh. Aku hafal ini deh. P dikali 1 min P X pangkat min 1. Contoh 2 ya. Contoh yang kedua. Jadi X-nya itu distribusinya geo P. Kita cari MLE dari P-nya dulu ya. Nah, pertama berarti PDF-nya dulu. PDF-nya PDF ya. PDF-nya adalah apa? Ini udah dikasih tahu ya di soal ya. PDF dari PDF-nya F X titik koma P adalah sama dengan apa? P dikali 1 min P pangkat X min 1 ya. Benar nggak? Benar nggak? Benar. Bentar, ini kurang bagus. X pangkat min 1. Gitu. Aduh. X pangkat min 1. Terus P-nya itu dari 0 sampai 1. Gitu. Ya udah, berarti karena dia tipenya, berarti abis itu langkah selanjutnya kita cari fungsi likelihood-nya dulu ya. Fungsi likelihood-nya. Fungsi likelihood-nya tadi rumusnya I sama dengan 1 sampai N F XI titik koma P ya. P gitu. Berarti sama dengan Pi I sama dengan 1 sampai N. PDF-nya apa ini? P 1 min P. P terus X-nya kita ganti dengan XI ya. Berarti 1 min XI ya. Bentar, ini aku sambil charger deh. Udah 10%. Takutnya tiba-tiba mati. Sebentar ya. Gitu. Oke.
Habis itu kita jabarin. Substitusin I-nya 1, berarti P dikali 1 min P pangkat, aduh ini susah ya, 1 min X1 gitu. Terus dikali, sekarang substitusin I-nya 2, berarti P 1 min P pangkat 1 min X2. Yang disubstitusin I-nya ya, sampai apa? P dikali 1 min P pangkat 1 min XN. Gitu. Terus ini tinggal kita pakai sifat perpangkatan. P kali P sebanyak N kali. Jadi P pangkat N ya. P pangkat N. Terus ini 1 min P kan basisnya sama ya. Semuanya 1 min P. Cuma pangkatnya berbeda. Berarti pangkatnya di jumlah. Berarti 1 min P pangkat. Ini makasih ya yang ini apa yang TF. Sorry aku belum bisa ngecek. Berarti ini 1 min P terus pangkatnya di jumlah. Berarti 1 min X1 ditambah 1 min X2 sampai ditambah dan seterusnya sampai 1 min XN. Tuh. Oke. Sekarang kita fokus nyederhanain pangkatnya ya. Bentar. Ini tadi mana? Ini susah ya kalau sambil nge-charger ya. Suka. Nah, kita sederhanain pangkatnya. Ini 1 ditambah 1 sebanyak N kali. 1 tambah 1 tambah 1 sebanyak N kali. Jadi N ya. Ini kita tulis ulang. Jadi P pangkat N 1 min P. Ini pangkatnya di jumlah 1 tambah 1 tambah 1. Berarti jadi N ya. Sebanyak N. Terus ini minnya semua sukunya ini ada min. Min X1, min X2, min X sampai min XN. Berarti minnya bisa dikeluarin dong. Jadi min X1 sampai XN, iya nggak? X1 tambah X2 sampai XN. Minnya bisa dikeluarin. Tambah XN. Gitu ya. Nah, terus penjumlahan X1 tambah X2 sampai XN bisa kita ringkas pakai notasi sigma. Ya. Jadi kita bisa ringkas. Berarti P pangkat N 1 min P pangkat N min sigma XI gitu. Ini I-nya dari 1 sampai N ya, tapi nggak aku tulis. Gitu. Tuh. Langkah selanjutnya apa? Karena ini tipenya stasioner, berarti langkah selanjutnya kita turunin ya. Turunan pertama, terus kita sama denganin 0. Nah, masalahnya ini kan ada dua fungsi ya, perkalian. Terus di sini ada variabel P, di sini ada variabel P. Kalau kita langsung turunin, ini ribet. Sebenarnya bisa, tapi ribet. Ya, pakai sifat aturan perkalian yang U aksen V tambah V aksen U. Itu kan ribet. Jadi kalau misalkan ribet turunannya, kita cari fungsi log likelihood-nya. Gitu ya. Kalau misalkan turunannya nggak ribet, langsung aja turunin. Nggak perlu cari fungsi log likelihood-nya. Gitu. Ya udah, ini kita cari fungsi likelihood-nya. Berarti ln dari likelihood-nya ini P pangkat N. Jadi fungsi likelihood-nya kita lenkan ya. 1 min P pangkat N min sigma XI. Gitu ya. Nah, pakai sifat len. Bayangin ini A,
ini B, len A kali B jadi apa? Len A tambah len B. Berarti ini jadi len P pangkat N ditambah len 1 min P pangkat N min sigma XI. Nah, habis itu ini pangkatnya bisa turun ke bawah ya. Ini nih. Gitu. Pangkatnya bisa turun ke bawah. Berarti apa? N len P. Aduh, ini susah nulisnya. Susah ya nulis pakai jari. Len P. Belum sampai sih ini. Yang apa? Pentapnya ya. Len P ditambah ini pangkatnya N min sigma XI dikali len 1 min P. Gitu ya. Gitu. Udah ini. Udah. Habis itu kan udah sebenarnya ini boleh didistributifin boleh enggak ya? Enggak perlu deh ya. Kita anggap aja ini koefisien gitu. Udah dapat fungsi log likelihood-nya baru kita turunin. D theta terus len dari L theta. Aduh, sorry, ini L ya maksudnya. Len L theta. Berarti ini kita sama dengan ini 0 ya. Turunan dari fungsi log likelihood atau likelihood kita sama dengan ini 0. Nah, ini berarti kita tulis ulang dulu. Nah, ini fungsi log likelihood-nya apa tadi? N len P. Aduh, ini susah. N len P. Habis itu ditambah ya. Ditambah N min sigma XI. Habis itu dikali apa ini? Len 1 min P ya. Len 1 min P. Gitu. Sama dengan 0. Gitu. Habis itu kita turunin. Ini kalau misalkan kalian udah jago nuruninnya bisa langsung ya. Jadi N seper P. Kalau misal aku langsung kayak begini, paham nggak kalian? Nih. Jadi tulis koefisiennya dulu. Ini kan suku yang ini, fokus ke suku yang ini. Koefisiennya ini kan, oh iya ini sesuaiin ya. Kalau misalkan parameternya itu P, berarti di sini P ya, bukan theta ya, sorry. Sesuaiin sama parameternya. Ini kan parameternya P, berarti ini P. Kalau parameternya theta, berarti theta. Ini P ya, sesuaiin sama parameternya. Ini kan dituruninnya terhadap P, berarti selain P kita anggap konstanta. Berarti koefisien yang ini, koefisien suku yang ini, koefisiennya adalah ini nih, konstantanya ya. Ini N. N ini kita anggap koefisien. Gitu. Nah, berarti yang bagian ini turunannya gimana? Tulis koefisiennya dulu, berarti N. Ini aku langsung ya. Tulis koefisiennya dulu, N dikali turunan dari len P. Turunan dari len P apa? Seper P. Gitu. Kalau udah diturunin, nggak ininya hilang ya, notasi turunannya. Gitu. Terus yang ditambah, ini kan penjumlahan. Tulis koefisiennya dulu, ini kan suku yang ini koefisiennya adalah ini ya. Gitu. Karena ini nggak ada P-nya kan. Berarti tulis koefisiennya dulu. Berarti N min sigma XI
itu dikali turunan dari ini gitu. Turunan dari ini apa? Jadi ini kita anggap kotak gitu ya. Pakai aturan lantai. Jadi turunan dari len kotak apa? Seperkotak, berarti kotaknya 1 min P dikali dengan turunan kotak. Kotaknya 1 min P, turunan dari 1 min P apa? Min 1 ya. Sampai dengan 0. Sampai sini turunannya paham nggak? Ada yang bingung nggak? Ini benar. Ada yang bingung nggak? Pas turunan ini. Kalau bingung nanti aku jelasin. Paham semuanya? Atau ada bingung? Ada yang bingung? Gimana? Kebanyakan di sini ini sih Kak, sinyalnya putus-putus gitu, jadi nggak terlalu ngedengerin gitu. Oh, pas turunannya gimana? Kalau kamu sendiri, Dari awal sih apa? putus-putusnya Kak. Oh, dari mana? Awal ya berarti. Ya udah, coba aku pastiin dulu. Buat sampai fungsi likelihood aman nggak? Nih, sampai sini aman nggak? Jujur Kak, dari awal juga udah putus-putus. Oh, berarti Masuk nggak ya aku jelasin suaranya? ulang nih. Aku jelasin ulang ya. Gimana ya Apa Kak, gimana? kalau dijelasin ulang juga di sini masih mati lampu, nggak ada sinyalnya Kak. Waduh, waduh. Apa Gimana ya? ini? Ya, apa kita ini aja? Apa? Kita lanjut di waktu lain gitu. Nih, yang sesi ini kita lanjut di waktu lain gimana? Soalnya kalau dilanjut juga ini kan Boleh deh, bisa juga ya putus-putus. Gimana? boleh deh soalnya nggak cuma 1-2 orang gitu Kak yang Iya Kak, putus-putus. mungkin bisa Kayak nggak efektif juga dilanjutin kan. Ya udah ya lanjut sesi lain aja ya. di sesi lain. Jadi nanti Iya yang Kak. kalian nanti berarti kira-kira bisanya kapan? Kalian ininya apa sih? PSM-nya sih kapan sih? Hari apa? PSM-nya? Hari Rabu, Kak. Semuanya Rabu. Rabu sama Selasa. Rabu sama Selasa ya? Rabu sama Selasa. Berarti kalau bisa kita lanjutinnya ini apa? Sebelum Selasa ya. Senin kalian bisa nggak? Kira-kira luangnya kapan itu Senin? Atau mau malam ini? Atau kalau malam ini ada yang mau taraweh nggak? Atau Senin aja? Ya udah kita diskusiin ini deh ya. Kita diskusiin di grup deh ya. Sesi ini kita cukupin, nanti kita lanjut di waktu lain ya. Oke. Makasih banyak ya Kak. Maaf kalau Iya. harus nge-reschedule. Iya, aman. Oke, aku live ya.